Halo teman-teman, di sini saya akan presentasikan jurnal yang saya baca. Jurnal yang saya baca ini berjudul Penerapan Metode Simple Additive Weighting Saw pada Penilaian Kinerja Karyawan di PT Cyril Indonesia. Sebelum memulai pembahasan, saya di sini akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Cyril Sistio Martoyono dengan NIM 1841005. Kelas Sistem Informasi Pagi A dengan dosen pembimbing Pak Haji Nursoba Eskom Mkom. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pihak perusahaan, terutama bagian HRD, dalam melakukan penilaian kinerja karyawan secara terstruktur, tidak bersifat subjektif, dan akurat. Ruang lingkup yaitu cangkupan permasalahan. Permasalahan yang ada adalah belum adanya sistem pendukung keputusan yang dikembangkan pada PT Cyril Indonesia untuk melakukan penilaian kinerja karyawan. Yang kedua, batasan penelitian. Ini hanya pembahasan tentang perhitungan metode Shaw dalam melakukan penilaian karyawan dan melakukan pemeringkatan nilai karyawan dari yang terkecil hingga terbesar. Terus yang ketiga, rencana hasil yang didapat. Hasil yang didapat adalah sebuah perhitungan penilaian kinerja karyawan pada sistem pendukung keputusan menggunakan metode Shaw yang dapat membantu pihak manajemen PT Cyril Indonesia dalam hal penilaian kinerja karyawan secara otomatis dan membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan karyawan terbaik. Metode penelitian. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara. Wawancara tahap ini dilakukan untuk mengetahui masalah yang ada dengan mengajukan beberapa pertanyaan lisan pada pihak terkait untuk mendapat data-data yang dibutuhkan oleh peneliti. Wawancara ini dilakukan pada bagian HRD dan pada setiap bagian yang terkait dengan sistem pendukung keputusan kinerja karyawan. Yang kedua adalah observasi. Melakukan observasi untuk melihat secara langsung cara kerja setiap bagian dan melihat metode yang dilakukan dalam penilaian pada setiap karyawan. Metode penelitian selanjutnya adalah sistem pendukung keputusan. Adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah dengan kondisi semi terstruktur di mana tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan harus dibuat. Sistem pendukung keputusan ditunjukkan untuk mendukung manajemen dalam melakukan pekerjaan yang bersifat analitis dan dalam situasi yang kurang terstruktur dan kinerja yang kurang jelas. Metode penelitian selanjutnya adalah metode Shaw. Metode Shaw merupakan metode yang sudah dikenal dan banyak digunakan dalam menghadapi situasi MADM. MADM adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dari jumlah alternatif dengan kriteria tertentu. Metode Shaw merupakan metode penjumlahan bobot dari rating kinerja pada setiap alternatif dari semua kriteria. Ini adalah gambar atau flowchart yang menunjukkan yang pertama menentukan kriteria dan data alternatif. Yang kedua memberikan bobot pada setiap kriteria. Yang ketiga konversi nilai pada data alternatif. Yang keempat melakukan normalisasi data. Yang kelima melakukan perhitungan perangkingan. Yang ini adalah hasil penelitian. Ya, hasil penelitian ini menentukan kriteria dan data alternatif. Kriteria di sini diambil dari hasil pengumpulan data dengan menggunakan wawancara
dan menghasilkan 6 kriteria, yaitu kehadiran, kerjasama, komitmen, kepemimpinan, ketepatan target kerja dengan sikap atau etika. Memberikan bobot pada setiap kriteria diberikan bobot penilaian yang mencapai 100. Melakukan normalisasi atau matriks keputusan normalisasi dalam perhitungan penilaian kinerja karyawan menggunakan rumus sebagai berikut. Selanjutnya adalah hasil penelitian yang melakukan pemeringkatan. Untuk melakukan pemeringkatan, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Lalu hasil pemeringkatan, yaitu hasil pemeringkatan merupakan tahap terakhir dalam proses sistem pendukung keputusan penilaian kinerja karyawan. Kesimpulannya adalah hasil dari penelitian ini adalah bahwa metode SALT telah berhasil melakukan pemeringkatan data penilaian kinerja karyawan, di mana dapat nilai tertinggi dan nilai terendah dengan nilai tersebut dapat dijadikan sebagai penentu dalam mengambil keputusan untuk karyawan terbaik dan karyawan yang mendapatkan perbaikan kinerja. Saran dari penelitian ini adalah dapat dilanjutkan dengan membuat aplikasi sistem pendukung keputusan berbasis web agar dapat mempermudah HRD dalam melakukan penilaian kinerja karyawan, dan semua karyawan juga dapat melihat nilai yang diperoleh secara transparan. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan perbandingan antara metode SALT dengan metode lain untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dalam proses pemeringkatan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.